Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai mutlak dan muqayyad. Sebelumnya sudah dijelaskan secara umum, secara global, apa itu mutlak dan apa itu muqayyad. Nah, sekarang akan melanjutkan pembahasan mutlak dan muqayyad ini secara terperinci. Walitafsili hadzal ijmali, dan untuk memerinci keumuman ini, keglobalan ini, nakuluh berkata kami. Inna taqidah, sesungguhnya apa taqid, mengikat atau membatasi, yakunu ialah ada apa taqid bil mafa'ili, dengan mafa'il. Mafa'il ini jamak dari maf'ul. Yang dimaksud dengan mafa'il itu adalah maf'ul bihi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, dan maf'ul fihi. Nah, kelima maf'ul ini kemudian dijamak menjadi mafa'il. Wa nahwiha, dan seumpamanya mafa'il. Yang dimaksud dengan nahwiha ini yaitu hal dan tamyiz. Wan nawasih, dan amil nawasih. Amil nawasih ini meliputi kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha. Wasyarti, dan syarat. Wan nafi, dan nafi. Nafi ini juga bisa mentakid, ya, bisa membatasi atau bisa menjadi qaid bagi sebuah hukum yang terdapat di dalam jumlah. Wat tawabi, dan tawabi. Tawabi ini meliputi naat, atof, badal, dan taukid. Wa ghairi dzalika, dan selain mazkurat yang sudah disebutkan barusan. Jadi ini adalah kuyut yang bisa mentakid hukum yang terdapat di dalam sebuah jumlah. Nah, mafa'il ini disebut dengan kuyut, ya. Fungsinya dari mafa'il ini adalah mentakid hukum yang terdapat di dalam jumlah. Namil nawasi ini juga disebut kuyut, yang fungsinya itu adalah mentakid atau membatasi hukum yang terdapat di dalam sebuah jumlah. Nah, itu perinciannya seperti itu, ya. Amal mafa'ilu, adapun mafa'il, maf'ul, wa nahwuha, dan seumpamanya mafa'il, fattaqidu, maka adapun membatasi, fattaqidu, maka ialah adapun membatasi, biha, dengan mafa'il, yakunu, ialah ada apa takid, libayani nau'il fi'li, ialah untuk menjelaskan jenis atau tipe fi'il perbuatan yang memiliki faidah atau fungsi menjelaskan tipe atau jenis perbuatan ini, yaitu maf'ul mutlak. Contohnya, misalnya, ya, contohnya, darabtu dorban syadidan. Dorban syadidan ini disebut dengan maf'ul mutlak untuk menjelaskan jenis atau tipe fiilnya, perbuatan yang dilakukan oleh saya. Misalnya, ya, sebelum ditakid, darabtu, aku memukul. Nah, jenis, dari segi jenis atau tipe pukulan saya ini masih umum. Bisa saja pukulan saya ini, ya, pukulan yang ringan, pukulan yang sedang, pukulan yang berat, masih umum. Namun ketika didatangkan maf'ul mutlak,
yang berfungsi untuk menjelaskan nau'il fi'li, maka yang awalnya umum menjadi takkid terbatas. Dorobtu, dorban, syadidan. Aku memukul dengan pukulan yang keras. Pukulan yang keras. Pukulan saya ini sudah tidak umum lagi. Hanya terbatas pada pukulan yang keras saja. Ya, hanya mencakup itu. Sementara yang lain itu tidak tercakup oleh pukulan saya ini. Itu yang dimaksud dengan bayani nau'il fi'il. Dan itu ya yang memiliki faedah itu adalah maf'ul mutlak. Au ma waqa'a alaihi au libayani ma waqa'a alaihi. Maksudnya demikian ya. Atau menjelaskan sesuatu waqa'a yang terjadi apa fi'il alaihi atas ma. Itu yang memiliki faedah ini adalah maf'ul bihi. Jadi maf'ul bihi ini faedahnya adalah untuk menjelaskan objek dari sebuah perbuatan yang terkena perbuatan. Misalnya, qara'tul Qur'an. Yang menjadi maf'ul bihi adalah Al-Qur'an. Sebelum didatangkan maf'ul bihi, yaitu musnad dan musnad ilaihnya adalah qara'tu. Qara'tu, aku membaca. Kalau hanya qara'tu saja, maka objek yang dibaca ini masih umum. Bisa saja yang dibaca saya ini adalah kitab, Quran, majalah, buku, dan selainnya. Cuman ketika didatangkan maf'ul bihinya, yaitu lafaz Al-Quran, maka yang awalnya objek yang saya baca itu umum, maka sekarang terbatasi. Yang dibaca saya itu hanya Al-Quran. Itu yang disebut dengan takyid. Takyid dengan maf'ul bihi, yaitu untuk menjelaskan objek dari sebuah perbuatan. Nah, ini. Au ma waqa alaihi. Au fihi. Au libayani ma waqa'a fihi. Atau menjelaskan sesuatu waqa'a yang terjadi apa fihi di dalam ma. Ini maksudnya. Au fihi atau di dalam ma. Lengkapnya ini au libayani ma waqa'a fihi. Untuk menjelaskan perbuatan itu, nah, atau letak atau tempat sebuah perbuatan. Tempat perbuatan, waktu perbuatan itu terjadi. Nah, yang memiliki fungsi ini adalah dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf zaman dan dzaraf makan. Misalnya, jalastu amamaka. Aku duduk di depanmu. Amamaka ini merupakan dzaraf makan yang fungsinya itu untuk menjelaskan perbuatan atau untuk menjelaskan tempat perbuatan itu terjadi. Sebelum didatangkan amamaka, yaitu hanya ada jelas tuh, aku duduk. Nah, aku duduk secara tempat itu masih umum. Bisa saja saya duduk di belakang kamu, di depan kamu, di samping kamu misalnya. Atau di samping kiri, di samping kanan, itu masih umum. Masih umum. Namun setelah didatangkan lafaz amamaka, maka yang awalnya umum maka menjadi terbatasi, yaitu aku duduk hanya di depanmu. Nih, ini namanya takyid dengan maf'ul fihi atau dengan dzaraf zaman atau dzaraf makan. Contoh barusan itu adalah dzaraf makan. Nah, yang dzaraf zaman itu bisa dikasih contoh sendiri. Auli ajlihi. Lengkapnya ini auli bayani ma waqa'a li ajlihi. Atau untuk menjelaskan sebab perbuatan itu terjadi. Contohnya. Oh, yang memiliki faedah ini ya, sebelum masuk ke contoh, yang memiliki faedah ini adalah maf'ul li ajli.
Maf'ul li ajli ini memiliki fungsi atau faedah menjelaskan sebab sebuah perbuatan terjadi. Misalnya, dorobtu takdiban. Aku memukul karena untuk mendidik. Takdiban ini, lafaz takdiban ini menjadi koi, menjadi maf'ul li ajli yang fungsinya itu untuk menjelaskan sebab sebuah perbuatan itu terjadi. Sebelum didatangkan maf'ul li ajli, yaitu hanya mengatakan dorobtu, aku memukul. Nah, dari segi sebab, aku memukul ini masih umum. Bisa saja aku mukul karena marah, ya karena ingin mendidik, karena kesal, karena dendam, dan sebagainya. Masih umum. Namun ketika didatangkan maf'ul li ajli, yaitu lafaz takdiban, maka sebab pemukulan yang awalnya umum menjadi terbatas. Yaitu aku memukul sebabnya karena ingin mendidik. Nah itu ya. Itu namanya takyid dengan maf'ul li ajli. Au bimuqaranatihi, atau dengan membersamai fi'il yang memiliki fungsi muqarana ini adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Misalnya, contohnya, qara'tu wal qahwata. Qara'tu wal qahwata. Aku membaca bersama kopi. Bersama kopi. Aku membaca bersama kopi. Wal qahwata ini menjadi maf'ul ma'ah. Fungsinya adalah untuk menjelaskan perbuatan itu terjadi bersama apa. Nah ini ya. Bersama apa? Kalau hanya mengatakan misalnya qara'tu aku membaca, bisa saja perbuatan membaca saya ini ya ditemani dengan musik, ditemani ditemani lagu-lagu, ditemani dengan teh, ditemani dengan makanan. Nah, namun setelah didatangkan maf'ul ma'ah wal qahwah, maka yang awalnya umum menjadi terbatas, yaitu saya membaca ditemani dengan kopi, dengan minum kopi. Nah, itu yang disebut dengan takkid dengan maf'ul ma'ah. Au bayanil mubhami minal hay'ah, atau menjelaskan sesuatu yang samar minal hay'ati dari keadaan keadaan perbuatan pelaku, ya ini maksudnya. Yang memiliki faedah seperti ini adalah hal. Contohnya biar lebih jelas, Ja'a Zaidun rakiban. Ja'a Zaidun rakiban. Nah, rakiban ini posisinya sebagai hal. Faedahnya apa? Untuk menjelaskan keadaan kedatangannya Zaid. Kalau sebelum diberi hal, sebelum didatangkan lafaz rakiban, keadaan kedatangan Zaid ini masih umum. Masih umum. Ja'a Zaidun. Datang Zaidun. Siapa Zaid? Nah, ini masih umum keadaan kedatangan Zaid ini. Bisa saja Zaid itu datang dalam keadaan berjalan kaki, dalam keadaan gendong sama orang lain, bisa saja kan? Masih umum, masih ada banyak kemungkinan. Nah, setelah didatangkan lafaz rakiban sebagai hal untuk menjelaskan keadaan pekerjaan Zaid atau kedatangan Zaid ini, maka keadaan Zaid ini menjadi terbatasi. Yang awalnya umum, sekarang menjadi terbatasi. Keadaan kedatangan Zaid ini yaitu datang dalam keadaan dia berkendara, rokiban. Awizati, atau menjelaskan, ini lengkapnya, au bayanil mubhami minadzat, atau menjelaskan sesuatu yang samar dari zat. Zat ini adalah benda atau fisik ya yang dimaksud. Misalnya ini
sebelum masuk ke contoh, ini yang memiliki faedah ini adalah tamyiz. Contohnya, indi ishrun, saya memiliki 20. 20 apa? Yaitu misalnya ya 20 kitaban. Indi ishruna kitaban. Saya memiliki 20 buku atau kitab. Nah, kitaban ini posisinya sebagai tamyiz. Faedahnya apa? Yaitu untuk menjelaskan ya, untuk menjelaskan sesuatu yang samar ya. Isruna, yang dimaksud isruna apa? 20 apa? Bendanya samar, tidak jelas sebelum didatangkan tamyiz. Bisa saja ya, misalkan saya mengatakan gini, indi isruna, saya memiliki 20. 20 apa? Biar bisa saja 20 buku, 20 Al-Qur'an, 20 meja, 20 pulpen, masih umum. Namun setelah didatangkan lafadz kitaban, maka yang umum ini kemudian menjadi terbatasi. Yaitu saya memiliki 20 kitab. Ya. Terbatasi hanya pada kitab. Nah ini takyid dengan tamyiz. Au bayani adami syumuli, atau menjelaskan tiadanya menyeluruh. Au bayani adami syumulil hukmi, atau menjelaskan tiadanya mencakupnya keseluruhan terhadap hukum. Kalau lebih jelasnya ini au bayani adami syumulil hukmi, atau menjelaskan tiadanya menyeluruhnya hukum. Ini biar biar jelas, saya langsung ke contoh. Misalnya ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Nah, hukum yang terkandung di dalam jumlah ini yaitu ja'a rajulun itu syumul, menyeluruh, mencakup kepada semua orang yang berjenis laki-laki. Ja'a rajulun masih syumul, menyeluruh. Namun ketika didatangkan misalkan rajulun alimun, ja'a rajulun alimun, datang seorang laki-laki yang alim. Yang awalnya hukum yang berlaku sebelum didatangkan alimun ini menjadi syumul, mencakup kepada siapa saja, maka setelah didatangkan lafadz alimun, maka hukumnya ini menjadi mukhtas, menjadi khusus, yaitu yang datang hanya orang yang alim saja, sedangkan yang tidak alim tidak datang. Itunya. Itu yang dimaksud dengan bayanu adami syumulil hukmi. Lafadz alimun di dalam susunan jumlah ja'a rajulun alimun ini menjadi koid yang mentakyid atau yang membatasi, yang fungsinya itu membatasi hukum yang terkandung di dalam jumlah ja'a rajulun. Ini fungsi dari takyid itu apa? Watakunu, dan ada al quyudu, apa quyud, koid ikatan-ikatan. Nah, ini mafail, nawasih, syarat itu disebut dengan quyud. Fungsinya adalah mentakyid. Watakunu, dan ada al quyudu, apa koid, mahattol faidatih, ialah tempat faidah. Jadi ketika sebuah jumlah ada koidnya, maka tujuan utamanya itu adalah takyid itu sendiri. Bukan jumlah yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih, tapi tujuan utamanya adalah takyid. Jadi ketika ada jumlah misalnya qara'a Zaidun al-Qur'ana, maka fokus utamanya atau tujuan utamanya itu adalah koidnya, yaitu Al-Qur'an, bukan musnad dan musnad ilaihnya, bukan lafadz qara'a dan Zaidunnya, tapi Al-Qur'an. Yaitu bahwasanya Zaid ini membaca Al-Qur'an. Jadi al-gharadu ya, al-gharad ketika ada qaid, maka yang menjadi fokus utama, tujuan utamanya itu adalah qaidnya. Wal kalamu, dan adapun ini menjadi isim dari kana ya.
wataku watakunul quyudu mahaqqal faidati wa yakunul kalamu biduniha, dan ada apa kalam perkataan biduniha tanpa quyud kadziban, ialah bohong, al-ghairu maksudin atau tidak dimaksudkan, tidak diinginkan, tidak diniatkan, bizzati secara hakikat, bizzati secara zat, secara sebenar-benarnya. Dan yang menjadi perhatian utama ketika dalam jumlah itu ada koid, maka adalah koidnya. Contohnya, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidak menciptakan kami as-samawati dan as-samawati pada langit, wal arda dan bumi, wa ma bainahuma dan di antara keduanya langit dan bumi, samawati wal ard, la'ibi dalam keadaan bercanda. Di sini mahlu syahidnya yaitu lafaz la'ibin. La'ibin ini menjadi hal. Nah, andaikan tidak didatangkan hal ini, maka jumlah ini ya, jumlah sebelum la'ibin ini menjadi kadzib, menjadi bohong. Karena artinya jadi salah nanti. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dan tidak menciptakan kami pada langit dan bumi dan sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Padahal secara musyahadah kita menyaksikan bahwasanya langit dan bumi itu ada, berarti diciptakan. Nah, kalau tidak ada la'ibin, perkataan sebelum la'ibin ini, lafat ya atau susunan jumlah sebelum la'ibin ini menjadi sesuatu yang kadzib, sesuatu yang bohong. Nah, kemudian didatangkanlah lafat la'ibin sebagai koid atau maksudun bidzat, sesuatu yang memang diinginkan dalam jumlah tersebut, yang dimaksudkan dalam jumlah tersebut. Yang ditiadakan itu bukan menciptakan langit dan buminya. Yang dinafikan itu adalah bukan menciptakan langit dan buminya, tapi yang dinafikan itu adalah laibinnya, atau menciptakan langit dan bumi itu dalam keadaan bermain-main, gitu ya. Dalam keadaan bermain-main, tidak serius. Itu yang ditiadakan, laibinnya yang ditiadakan, bukan menciptakan langit dan buminya yang ditiadakan. Nah, gitu ya. Itu pentingnya koid atau tujuan utama dari koid itu di situ. Itu yang disebut dengan takunul quyudu mahattol faidah. Bahwasanya tujuan utama di dalam sebuah jumlah, ketika jumlah itu ada koidnya, tujuan utamanya itu adalah koidnya, bukan musnad dan musnad ilaihnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.